Anugerah pengharapan yang tak pernah tergoyahkan di dalam Kristus Yesus menyertai kita hari ini, Senin 22 Desember 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang kepadamu, satu-satunya Allah yang mampu mengajarkan hidup dalam kebenaran bagi kami, melalui membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 3 Yohanes ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Judul renungan kita, saudaraku, adalah warisan dan kesaksian iman. Ayat penekanan pada ayat keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Guru sejati adalah guru yang bisa membuat murid percaya akan kemampuannya sendiri dan bangga melihat perkembangan muridnya sekecil apapun. Dalam surat 3 Yohanes ini merupakan surat pribadi dari Rasul Yohanes kepada seorang pemimpin jemaat yang bernama Gaius. Yohanes begitu bergembira karena hidup Gaius yang menjadi sukacita kepada sesama orang percaya di lingkungannya, terutama pada pemberita Injil yang berkunjung ke sana, di tengah fakta bahwa ada ajaran sesat yang berkembang di daerah itu. Ayat 3 ini memberikan gambaran bahwa kesaksian hidup dari Gaius sudah menjadi berkat, di mana Gaius hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dijaga dengan penuh dedikasi, tidak goyah dengan tekanan dari ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar. Kebenaran yang bisa dilihat dan diceritakan oleh orang lain, dan tiada yang lebih menyenangkan bagi seorang pengajar atau penginjil yang mendengar kesaksian bahwa anak-anak yang dikasihinya berhasil menjadi berkat dalam hidupnya, menjadi terang di tengah kegelapan di sekelilingnya. Kita sebagai orang percaya harus mau belajar pada figur Gaius. Fakta bahwa ketika bersentuhan dengan dunia pelayanan Kristen bukanlah teori atau kehebatan intelektual yang bisa menjangkau sesama untuk percaya kepada Kristus, melainkan perhatian, kesabaran, kemurahan hati, dan kasih. Kita dipanggil untuk menjadi terang dari Kristus yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam namanya. Tantangan dan pencobaan pasti ada, tapi di ladang Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan pasti menyertai. Frasa hidup dalam kebenaran, bila dijalankan dengan konsisten, akan menjadi warisan yang berharga untuk dikenang, dilengkapi dengan kesaksian hidup yang nyata, yang dilihat dan dinilai banyak orang.
Jika Yohanes sang penulis begitu gembira, apalagi Tuhan Yesus yang ada di sorga. Penegasan. Warisan yang indah bagi pengikut Kristus adalah keteladanan hidup yang menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus itu nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menjadi pembawa pesan kasih-Mu bagi sekeliling kami, agar banyak orang bisa dihantar dalam pengenalan yang benar tentang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan ini. Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Amin.